kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan baca bersama dalam kitab Mikha pasal 6 ayat 8. Mikha 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, latar belakang ayat ini adalah kalau kita baca dalam ayat 6 sampai 8, di sana Mikha menyampaikan kritikan tentang antara lain kehidupan keagamaan yang dilakukan dengan rutinitas. Jadi mereka melakukan keagamaan mereka tidak lagi dengan kesungguhan hati, tapi hanya sebuah rutinitas dan dipenuhi dengan kepura-puraan, yaitu ibadah yang telah diselewengkan. Kemudian adanya ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat ini tadi saudara, ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah adil. Adil berarti berada di tengah-tengah. Adil berarti lurus, jujur, dan tulus. Suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Jadi kita memihak pada hal-hal yang benar. Itu adalah adil. Setia. Setia adalah berpegang teguh pada janji. Jadi orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh pada janjinya kepada Tuhan. Setia juga berarti patuh, taat. Saudara, kesetiaan ini tidak hanya berhubungan dengan Tuhan saja, tetapi kesetiaan juga berhubungan dengan sesama kita. Kesetiaan ini adalah ibarat barang berharga, barang yang mahal, yang langka untuk ditemukan. Sebab sesuai dengan Mazmur pasal 12 ayat 2b, Mazmur pasal 12 ayat 2b, dikatakan di sana, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Jadi tidak ada lagi atau hanya sedikit saja orang yang setia. Itulah sebabnya orang yang setia ini merupakan barang yang ibarat barang yang berharga, yang langka untuk ditemukan. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang dicari oleh Tuhan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dari ayat ini bisa kita ambil satu pelajaran, bahwa banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi untuk bisa menemukan orang yang setia, inilah sesuatu yang sulit untuk bisa ditemukan, saudara. Dan yang ketiga, rendah hati. Rendah hati dari kata sauna yang artinya tidak sombong, tidak angkuh. Saudara, rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri, yaitu orang merasa bahwa dirinya ini kurang atau tidak percaya diri. Di dalam rendah hati tidaklah ada kesombongan. Tetapi di dalam rendah diri masih ada kesombongan yang tersembunyi. Ada orang yang memberikan gambaran tentang rendah hati.
rendah diri, dan kesombongan. Hal ini diumpamakan dengan sebuah gelas besar dengan 3 macam tutup gelas. Ada yang kekecilan, ada yang pas, dan ada yang kebesaran. Nah, gelas yang ditutup oleh tutup gelas yang kekecilan ini menggambarkan orang yang rendah diri. Yaitu gelas yang ditutup oleh tutup gelas yang kekecilan. Ini menggambarkan orang yang rendah diri. Sedangkan gelas yang ditutup dengan tutup yang kebesaran, ini menggambarkan orang yang sombong. Sedangkan gelas yang ditutup dengan tutup gelas yang pas dengan gelas itu, ini menggambarkan orang yang rendah hati. Jadi saudara, dapat disimpulkan bahwa orang yang rendah hati itu adalah pas dalam menilai dirinya sendiri, pas dalam menilai kepribadiannya, dan pas dalam memandang orang lain. Orang yang rendah hati bukanlah orang yang berkelebihan dalam memandang dirinya sendiri, tetapi juga dia tidak memandang dirinya sebagai orang yang kecil, namun dia memandang dirinya tepat seperti Allah memandang dirinya atau Allah menilai dirinya. Saudara, rendah hati itu berarti sikap dari seseorang yang ketika dia berada dalam suatu saat di mana dia bisa memiliki semua yang dimiliki saat itu, dia tidak memandang bahwa semua yang dimilikinya itu hasil dari perjuangannya atau hasil dari keringatnya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati akan memandang bahwa semua yang dimilikinya sekarang itu adalah hasil dari doa, hasil dari campur tangan Tuhan, dan dukungan dari orang lain. Hal ini bisa kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kalau kita diberkati Tuhan, jangan sekali-kali pernah mengatakan bahwa semua ini hasil dari kekuatan kita. Semua ini hasil dari kekuasaan kita, kemampuan kita. Tapi dikatakan, ingatlah kepada Tuhan Allahmu yang telah memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk memperoleh semuanya ini. Nah, orang yang rendah hati saudara, dia tidak akan menganggap bahwa semua yang dia miliki itu hasil dari keringatnya sendiri, hasil dari perjuangannya sendiri. Tapi dia mengingat bahwa semua yang dia miliki itu adalah karena hasil dari campur tangan Tuhan. Hasil dari kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya, kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, sikap rendah hati itu tercermin dalam sikap mau mengakui kelebihan orang lain. Jadi orang yang rendah hati, dia mau mengakui kelebihan orang lain. Bahkan dia dengan rela ikut memuji orang itu. Ia akan menerima semua itu sebagai cermin bahwa tiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dia juga akan tetap mensyukuri walaupun dia tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang rendah hati tetap bisa bersyukur. Dia tidak menyesal karena dia tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebuah contoh Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis sadar saatnya tiba bahwa dia harus memberi kesempatan pada Yesus untuk tampil. Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya, sekalipun sesungguhnya ia adalah seorang nabi terbesar dari para pendahulunya. Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari nubuat perjanjian lama. Dia juga merupakan nabi pertama dalam sejarah perjanjian baru. Dan Yesus pun memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis bahwa ia adalah manusia terbesar
yang pernah dilahirkan oleh perempuan di dunia ini. Tetapi walaupun begitu, Yohanes adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Ketika Yesus tampil, dia berkata pada Markus 1 ayat 7. Markus pasal 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Yesus jauh lebih besar dari dirinya. Dia tetap rendah hati. Bahkan dia katakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Inilah ciri-ciri dari orang yang rendah hati. Dia mau mengakui orang lain yang lebih berkuasa dari dirinya. Saudara, orang yang rendah hati tidak akan pernah dikuasai oleh rasa cemburu. Orang yang rendah hati tidak pernah merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Tidak pernah merasa iri hati tentang harta yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang rendah hati akan menilai orang lain secara jujur dan objektif. Orang yang rendah hati akan menampilkan diri apa adanya. Dia tidak akan merasa gengsi atau memakai topeng kehidupan untuk menutupi kekurangannya. Tidak. Orang yang rendah hati akan tampil apa adanya. Saudara, orang yang rendah hati juga tidak akan malu mengakui kalau dia tidak mampu dalam mengerjakan sesuatu. Dia tidak malu mengakui bahwa dia tidak bisa. Orang yang rendah hati akan mengutamakan kejujuran. Dan kekurangan bagi dirinya itu satu kesempatan untuk belajar memperbaiki dirinya. Bersikap rendah hati berarti dia tidak akan bermegah di atas tangisan orang lain. Rendah hati berarti tidak akan bersukacita di atas duka orang lain. Bersikap rendah hati juga tidak berarti menari di atas penderitaan orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Dan cahaya yang redup tidak akan dipadamkannya. Orang yang rendah hati, saudara, akan memiliki sikap bersimpati dan ikut meringankan beban atau derita orang lain. Orang yang rendah hati akan menangis dengan orang yang menangis, akan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Artinya, dia akan memiliki empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang rendah hati, dia akan tetap belajar dari sang tokoh kerendahan hati, yaitu Yesus. Yang telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Hal ini bisa kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, jadi ada 3 karakter yang telah kita pelajari, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Mungkin saudara pikir, oh saya sudah bersikap adil, saya sudah setia. Tapi mungkin yang ketiga ini belum, yaitu yang terakhir, kerendahan hati. Kita harus masih belajar untuk rendah hati supaya kita bisa tetap berlaku adil dalam pimpinan Tuhan. Kita harus tetap meminta pimpinan Tuhan supaya kita bisa tetap hidup dalam kesetiaan, mencintai kesetiaan. Dan kita harus dengan rendah hati menyadari bahwa kita bisa memiliki karakter yang adil dan setia itu karena kasih karunia Tuhan bagi kita, bukan karena kemampuan kita dan kekuatan kita. Saudara, jika kita tidak lagi rendah hati, jika kita tidak lagi dengan rendah hati bersandar kepada Tuhan, maka mungkin kita akan kehilangan yang lain-lainnya, kehilangan karakter adil dan kesetiaan. Kalau kita menjadi orang yang sombong, mungkin kita akan juga kehilangan semuanya itu. Itulah sebabnya rendah hati adalah karakter kunci atau karakter yang tertinggi. Sebab jika tidak ada kerendahan hati, maka tidak akan ada karakter-karakter yang lainnya. Kerendahan hati merupakan
karakter kunci dari semua karakter Kristiani. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, agar kita mengenakan kerendahan hati sebagai pembungkus dari semua karakter. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, jadikanlah kerendahan hati ini sebagai pembungkus semua yang kita miliki. Kepintaran kita, mungkin kita adalah seorang yang pandai, seorang yang cerdas. Bungkuslah semua kecerdasan kita, kepintaran kita itu dengan kerendahan hati. Mungkin kita seorang yang kaya, bungkuslah kekayaan kita itu dengan kerendahan hati. Artinya walaupun kita kaya tapi kita tetap rendah hati. Saudara, bungkuslah semua kelebihan kita dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini adalah karakter kunci dari semua karakter Kristiani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk memiliki keadilan, mencintai kesetiaan dan bersikap rendah hati. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam hidup ini. Walaupun kami memiliki banyak kelebihan, tapi ajarkan kami tetap rendah hati Tuhan. Karena kami tahu semua itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kami kembalikan semua kemuliaan kepadamu. Ajarkan kami boleh rendah hati dalam segala waktu Tuhan. Ajarkan kerendahan hati ini menjadi pola hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau Allah yang baik. Engkau selalu melindungi kami, menghindarkan kami dari segala bahaya apapun juga. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.